Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu. Oke teman-teman, saya mau berbagi tentang tip bagaimana cara kita untuk kita jadi orang beruntung. Ya, kalau dulu identik keberuntungan itu adalah buat orang-orang yang istilahnya punya faktor lucky ya. Beruntung, dia betul-betul beruntung. Contoh orang menang lotre, menang undian atau apapun, dan identik orang-orangnya tidak banyak orang yang beruntung seperti itu. Nah, salah satu orang yang tidak pernah beruntung mendapatkan undian, nah itu saya sendiri ya. Oke. Nah, tapi di dalam hidup kita keberuntungan itu kita bisa ciptakan sebenarnya. Tapi bukan menang undian. Keberuntungan itu kita ciptakan untuk kesuksesan kita. Bagaimana kita bisa menciptakan kesuksesan itu untuk diri kita sendiri. Oke ya, saya mau berbagi tip ini dengan teman-teman. Konsep yang saya jalankan untuk saya jadi orang beruntung itu yang pertama, satu, merubah hal negatif dalam diri saya ini menjadi ke arah positif. Apa hal-hal negatif dalam diri saya? Rasa malas, rasa minder, putus asa, tidak bergairah, tidak memiliki keyakinan yang penuh untuk bagaimana punya masa depan yang bagus. Nah, itu saya rubah. Dari chip memori pikiran saya rubah ke hal yang positif. Bagaimana saya menjadi orang yang optimis dengan kehidupan saya. Saya menjadi orang yang yakin bahwa masa depan saya bisa saya rubah kalau saya betul-betul saya berjuang dan saya serius. Jadi konsep yang pertama adalah merubah pola. Jadi pola-pola negatif dalam diri kita, apa yang membuat kita tidak bisa berhasil, yang membuat orang tidak bisa berhasil karena masih ada negatif dalam dirinya, itu yang kita rubah. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa memperbaiki diri kita setiap harinya. Karena kita sadari, oh kalau saya dengan kekurangan saya ini, saya nggak bisa jadi orang yang berhasil. Berarti kekurangan ini saya harus cepat rubah untuk membuat hidup saya cepat berhasil ya. Itu konsep yang pertama. Konsep yang kedua, apa sih yang membuat kita bisa menjadi orang yang beruntung atau orang yang bejo? Konsep yang kedua adalah konsisten kita dalam bekerja. Jadi banyak orang hari ini ketika dia bekerja, nanti dia dapatkan hasil dulu, baru dia bekerja, baru dia bersemangat, baru dia bergairah. Tapi di dalam konsep kita untuk merubah hidup kita, untuk kita jadi orang yang beruntung, bagaimana kita bekerja, ya, bekerja ini, hasil ini adalah sebab akibat dari proses yang kita jalani. Dari proses yang kita jalani. Kalau proses yang kita jalanin baik, konsisten kita bekerja, hasilnya juga baik. Tapi kalau proses dan kerja kita tidak konsisten, hasilnya juga tidak bagus. Ya, itu yang harus dipahamin. Jadi, saya konsisten kerja yang dimaksud ini bagaimana kita bekerja ini. Contoh, saya bergeraknya di bidang marketing nih. Apa yang membuat seorang marketing bisa sukses, bisa ketemu banyak klien atau ketemu banyak customer? Adalah semakin banyak menawarkan. Semakin banyak orang yang dia jumpai, peluang untuk closing akan semakin besar. Kenapa? Karena banyak hukum rata-rata yang kita bisa dapatkan gitu loh. Banyak hasil yang bisa kita dapatkan. Contoh, saya ketemu 10 orang. Tapi ada orang lain yang ketemu 60 orang. Yang mana peluangnya lebih besar untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak? Sudah pasti yang 60 orang, bukan yang 10 orang. Ya, seperti itu. Itu yang kedua. Konsep yang ketiga untuk kita ciptakan keberuntungan dalam diri kita itu adalah melibatkan Tuhan di setiap usaha kita. Ya, ini pribadi masing-masing. Tapi buat saya pribadi, saya tidak meninggalkan ibadah saya bersedekah. Jadi memang betul-betul saya libatkan Tuhan di dalam usaha saya. Sehingga apa? Sehingga keberuntungan itu menghampiri saya. Jadi sukses itu sebenarnya kita bisa ciptakan kalau betul-betul kita gunakan konsepnya. Ini 3 konsep inilah yang saya gunakan selama ini untuk saya membuat bisnis saya semakin baik dan semakin berkembang. Ya, saya ulangin yang pertama, ya, konsep untuk kita jadi beruntung, satu, merubah hal negatif dalam diri kita ke positif. Ya, yang kedua adalah konsisten dalam kita bekerja, dan yang ketiga melibatkan Tuhan di usaha kita. Jadi ibadahnya bagus, sedekahnya bagus. Saya jamin dengan 3 konsep ini teman-teman juga pasti bisa berhasil. Karena apa? Karena apa yang menjadi kekurangan kita bisa cepat evaluasi. Ya,
Apa yang membuat kita tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal, berarti kita harus bekerja dengan lebih konsisten, harus konsisten dan selalu melibatkan Tuhan di usaha kita. Ya, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om, Santi Om. Sukses buat kita semua. Ewakum.